Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegang kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang berpegang karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah, dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia, dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, renungan kitab suci kita pada hari ini diperdamaikan untuk misi pendamaian. Saudara-saudari, dalam dunia yang penuh dengan konflik, perpecahan, dan kesalahpahaman, damai menjadi sesuatu yang sangat mahal dan sangat penting dalam diri kita. Kita menyaksikan ketegangan antara negara, antara individu, bahkan keluarga dan komunitas. Namun, kita sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk menjadi jembatan pendamai. Bukan hanya karena itu adalah nilai moral yang baik, tetapi karena kita sendiri telah diperdamaikan dengan Allah melalui Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam Korintus, Rasul Paulus menyampaikan panggilan yang sangat penting dan sangat mulia. Jadi, kami ini adalah utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Kutipan dari ayat yang ke-20, Paulus menjelaskan bahwa karena kasih Kristus yang menguasai kita, hidup kita tidak lagi berpusat pada diri sendiri, melainkan untuk Dia yang telah mati dan bangkit bagi kita. Kristus telah memperdamaikan kita dengan Allah, dan sekarang kita diberi tugas untuk menjadi pelayan perdamaian. Saudara-saudari dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam Korintus memberikan kita makna hidup. Renungan ini mengajak kita untuk merenungkan dua hal penting. Yang pertama, kita adalah orang-orang yang didamaikan dengan Allah. Pengampunan, kasih karunia, dan penerimaan dari Allah bukan sesuatu yang kita usahakan sendiri. Itu adalah anugerah melalui Kristus. Kesadaran ini membawa kita pada rasa syukur dan hidup yang baru, ciptaan yang baru. Yang kedua, kita dipanggil menjadi pembawa damai. Dunia sangat membutuhkan orang-orang yang membawa damai, membawa kehadiran Allah di tengah-tengah kekacauan, yang memilih pengampunan daripada dendam dan kasih daripada kebencian. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Korintus menghubungkan kita dengan kehidupan sehari-hari. Panggilan untuk menjadi pembawa damai bukan hanya berlaku dalam konteks gereja, tetapi dalam tiga konteks. Yang pertama, konteks keluarga. Saat terjadi konflik antara saudara, orang tua, dan anak, kita dipanggil untuk tidak memperkeruh suasana, tetapi menjadi jembatan pendamaian. Yang kedua, tempat kerja. Ketika terjadi persaingan yang tidak sehat, gosip ataupun berita-berita hoax, kita bisa memilih untuk
provokasi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam Korintus kita bisa menyambungkan dengan contoh-contoh kehidupan kita sehari-hari, contoh yang benar nyata dalam kehidupan kita. Bahkan kita pernah merasakan pertikaian atau konflik antara kita dan tetangga, yang dimana berselisih karena masalah sepele, mungkin hanya karena pagar rumah atau bahkan hanya karena batas tanah. Ketika kita menjadi seseorang yang memilih untuk membalas dengan tidak membalas dengan kemarahan, tetapi dengan pendekatan yang baik dan dialog yang baik, itu adalah cermin dari pelayanan perdamaian yang Tuhan percayakan kepada kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Itu adalah identitas kita. Dunia akan tahu siapa Kristus ketika kita hidup sebagai dunia kasih dan damai. Marilah kita mulai dari hal-hal kecil, seperti kita memberi maaf, menjembatani relasi yang retak, dan membawa pengharapan di tengah keputusasaan. Karena kita telah diperdamaikan, kita pun dipanggil untuk menjadi agen perdamaian. Dunia mungkin tidak akan berubah sepenuhnya dalam sehari atau sekejap, tetapi setiap tindakan kecil yang mencerminkan kasih Kristus akan menjadi titik terang di tengah-tengah kegelapan. Semoga demikian.